Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Andini, NIM 2311056. Di sini saya akan menjelaskan Jupyter Lab Shortcut. Nah, di sini yang pertama itu kita cek environment path location. Nah, di sini dia menjalankan perintah import SYS. Baris ini berarti kita mengimport modul SYS ke dalam program Python. Selanjutnya ada SYS.path. Dia itu list atau daftar yang berisi lokasi folder atau path tempat Python mencari modul atau file saat kita melakukan import. Nah, di sini sudah berisi ya lokasinya. Nah, di sini ada citra digital. Citra digital umumnya terdiri dari 3 layer atau channel warna RGB. Di sini, tiap layer memiliki tinggi dan lebar citra yang sama. Tiap titik pada layer memiliki 8 bit atau 0 sampai 255 yang disebut pixel. Selanjutnya, kita import OpenCV. Baris ini berarti kita mengimport library OpenCV ke dalam program Python dengan nama cp2. Selanjutnya ada cp2.version. Dia itu digunakan untuk menampilkan versi dari OpenCV atau cp2 yang sedang terinstal di sistem. Nah, di sini sudah kelihatan ya versinya 4.13. Nah, di sini adalah tempat penyimpanan filenya atau lokasi file dari library OpenCV yang terinstal di sistem. Selanjutnya ada read image. Di sini, baris ini digunakan image sama dengan cp2.imread ini, dia digunakan untuk membaca file gambar dan menyimpannya ke dalam variabel image. Di sini ada tipe image. Dia itu digunakan untuk mengetahui tipe data dari variabel image. Dan numpy.array ini, dia array multidimensi dari library numpy. Ini berarti gambar disimpan sebagai matriks angka atau pixel. Selanjutnya di sini ada image metric, yaitu image.save. Kode ini digunakan untuk mengetahui dimensi atau ukuran gambar yang sudah dibaca oleh OpenCV. Nah, di sini ada tinggi, lebar, dan pixelnya. Selanjutnya ada tipe image.save. Kode ini digunakan untuk mengetahui tipe data dari hasil image.save. Tipe datanya adalah tuple. Nah, di sini ada tuple unpacking. Baris ini digunakan untuk langsung mengambil nilai dari image.save ke dalam variabel. Nah, ini ya, sudah kelihatan. Selanjutnya ada H kali W. Dia itu digunakan untuk menghitung jumlah total pixel dalam gambar, dan ini adalah totalnya. Selanjutnya ada image.nBytes. Nah, kode ini digunakan untuk mengetahui jumlah memori dalam byte yang digunakan oleh gambar image. Selanjutnya itu ada dibagi 1024 in KB. Dia itu untuk mengubah ukuran memori dari bit atau ke kilobit. Di sini ada KB-nya. Dan 1024 ini dia dibagi menjadi kilobyte. Ini adalah outputnya. Lalu kita import OS. Baris ini berarti kita mengimport modul OS ke dalam program Python. Nah, di sini ada os.path.getSize, lena.jpg.jpeg. Lalu dibagi 1024. Kode ini digunakan untuk mengetahui ukuran file gambar di storage atau hard disk dalam satuan kilobit.path.size. Nah, dia itu mengambil ukuran file dalam bit, dibagi menjadi 1024 itu dikonversi ke KB. Di sini ada image.ngm atau dia 3 dimensi. Digunakan untuk mengetahui jumlah dimensi dari array gambar image. Di sini kelihatan ya kalau 3 dimensi. Selanjutnya ada image.min.
Dia itu digunakan untuk mengetahui nilai piksel terkecil dalam gambar. Nah, di sini min ini akan mencari nilai paling kecil dari seluruh piksel. Ini adalah outputnya, 0. Selanjutnya ada image.max, yaitu digunakan untuk mengetahui nilai piksel terbesar dari dalam gambar, dan nilai terbesarnya itu ada 255. Di sini ada image.size, n pixel, yaitu digunakan untuk mengetahui jumlah total elemen dalam array gambar. Nah, image.size ini total semua nilai dalam array. Dan ini adalah outputnya. Selanjutnya itu ada H kali W kali C, yaitu perhitungan menghasilkan jumlah total nilai dalam gambar, bukan jumlah pikselnya. Karena setiap piksel pada gambar berwarna memiliki 3 channel, yaitu B, G, dan R, maka jumlah datanya menjadi 3 kali jumlah piksel. Nah, selanjutnya ada Access Image Channel. Kode ini digunakan untuk mengambil channel hijau dari gambar. Nah, dengan image ini, kita mengambil seluruh baris dan kolom, tetapi hanya pada channel ke-1, yaitu warna hijau dalam format PGR. Setelah itu, dot shape ini digunakan untuk melihat dimensinya, yang menjadi 2 dimensi hanya karena 1 channel. Lalu, di sini ada lagi, dia layer 1. Di sini, dia semua baris, semua kolom, dan 2 channel. Sama ya, layer 1 dan layer 2. Selanjutnya itu ada image 0,0. Kode ini digunakan untuk mengakses nilai piksel pada posisi baris ke-0 dalam kolom ke-0, yaitu piksel paling kiri pada atas gambar. Ini sudah kelihatan ya outputnya. Lalu di sini BGR sama dengan image 200,200, yang artinya mengambil piksel pada posisi baris ke-200 dan kolom ke-200 dari BGR. Kemudian langsung di unpacking ke blue, green, dan red. Lalu di sini kita print. Ini itu adalah format string lama atau C-style di Python. Nah, yang %D ini, dia itu adalah integer. Selanjutnya ada red dan display image. Lalu kita import cp2 lagi, yaitu kita mengimport di variable cp ke dalam program Python. Nah, selanjutnya ada red image, yaitu lalu cp2.imRed. Di sini nama file gambarnya ada rena.jpg. Ini harus ada di folder yang sama atau pakai path yang sama, dan image ini dia variabel yang menyimpan gambar dalam bentuk array pixel. Selanjutnya kita menggunakan GUI OpenCV. Nah, pada bagian ini gambar ditampilkan menggunakan cv2.imshow. Lalu program kemudian menunggu input dari pengguna dengan cv2.waitK 0. Selanjutnya itu, sehingga gambar tetap terlihat sampai tombol ditekan. Setelah itu, semua window ditutup menggunakan cv2.distro rwindows. Sini kita coba run. Nah, sudah kelihatan ya. Di sini selanjutnya ada chart 97. Kode ini digunakan untuk mengubah angka atau kode ASCII menjadi karakter atau huruf. Nah, selanjutnya ada cv2 distro rwindows. Lalu di sini dia res sama dengan cv2.waitkin 6000 ini. 6000 itu waktu dalam milidetik atau ms. Nah, 6 detik. Program akan menunggu maksimal 6 detik atau berhenti lebih cepat jika tombol ditekan. Ini ya.
Selanjutnya di sini kita akan menampilkan gambar dan menunggu input dari pengguna selama 4 detik. Jika pengguna menekan tombol, kode tersebut muncul akan diubah menjadi karakter menggunakan fungsi char. Lalu, jika tidak ada output atau tidak valid, maka program akan menampilkan unknown. Ini menunjukkan bahwa program dapat berinteraksi dengan pengguna melalui input keyboard. Ini ya, kita coba tekan 1. Nah, ada muncul. Lalu selanjutnya kita menggunakan matplotlib. Nah, di sini mengimport library matplotlib. Lalu ini ada pyplot, yaitu digunakan untuk menampilkan gambar, membuat grafik. Nah, pada bagian ini dilakukan konversi dari format BGR ke RGB menggunakan slicing NumPy. Dengan image ini, titik 2,2 ini, dan min1, urutan channel dibalik sehingga sesuai dengan format yang digunakan oleh matplotlib. Setelah itu, gambar ditampilkan dengan warna yang benar. Sudah ya? Nah, di sini juga sama. Di sini titik 2 ini semua baris, titik 2 ini juga semua kolom, dan 2 ini adalah channelnya. Lalu selanjutnya, ini. Di sini kita mengambil channel merah atau red dari gambar. Di sini ada plt.imshow. Dan setelah itu bagian ini kita mengambil channel hijau dari gambar. Hasilnya berupa citra 2 dimensi yang menunjukkan intensitas warna hijau. Dengan menampilkannya dalam grayscale, kita dapat melihat distribusi warna hijau pada gambar. Selanjutnya, pada bagian ini kita mengambil channel biru dari gambar yang hasilnya berupa citra 2 dimensi yang menunjukkan intensitas warna biru yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk grayscale. Lalu ada NumPy slicing. Kemudian kita import NumPy ASNP. Pada sini berarti kita mengimport library NumPy dengan alias np. Lalu di sini ada A sama dengan np.array dalam kurung 5. Kode ini digunakan untuk membuat array NumPy berisi angka berurutan. Di sini ada np array 5 ini, dia membuat angka dari 0 sampai 4 yang tidak termasuk 5. Nah, di sini kita print A-nya ya, kita lihat yang berarti outputnya array dari 0 sampai 4. Lalu di sini ada 0, ada A 0 banding 5. Kode ini digunakan untuk mengambil sebagian data atau slice dari array A. Nah, selanjutnya pada slicing ini kita menggunakan parameter ketiga yaitu step. Ada A 0 banding 5 banding 2 yang berarti mengambil elemen dari indeks 0 sampai 4 dengan interval 2 sehingga menghasilkan elemen 0,2,4. Lalu ada NumPy slicing notation. Nah, di sini jika step bernilai negatif, stop. Pada kode ini digunakan untuk membalik urutan dari array. Ini udah ya. Selanjutnya, kita research. Pada slicing ini kita mulai dari indeks 1 yang bergerak mundur dengan step min1 yang hasilnya adalah elemen pada indeks 1 dan 0 dalam urutan terbalik. Nah, di sini yaitu array 1,0. Selanjutnya itu pada slicing ini kita menggunakan step min1 untuk membalikan arah pengembalian data. Karena start tidak ditentukan, maka dimulai dari elemen terakhir. Proses terhenti sebelum mencapai indeks min3 sehingga menghasilkan elemen 4,3.
Nah, selanjutnya ada convert menggunakan cv2.cvtcolor. Pada bagian ini, dilakukan konversi warna dari BGR ke RGB menggunakan fungsi cv2.cvtcolor. Hal ini diperlukan karena OpenCV menggunakan format BGR, sehingga Matplotlib menggunakan RGB. Sehingga konversi diperlukan agar warna tampil dengan benar. Ini sudah muncul outputnya ya. Lalu di sini ada task 2, GUI image using OpenCV GUI. Bagian ini menggunakan petanda untuk tugas kedua, yaitu menampilkan gambar menggunakan UI dari OpenCV. UI OpenCV memungkinkan kita menampilkan gambar dalam window, terpisah dan berinteraksi dengan pengguna. Nah, di sini ada selanjutnya show image. Dia di sini image 1 cv2.imret, dan di sini ada image 1 cv2.imret ini dia bernama lena.jpg, lalu image 2-nya itu myimage.jpg. Dia itu membaca dua file gambar berbeda dan menyimpannya ke gambar image 1 dan image 2. Lalu di sini kita menahan kedua window tetap terbuka sampai tombol ditekan. Lalu di sini ada cv2 Destroy All Windows, dia akan menutup semua window sekaligus. Ini ya, sudah muncul. Selanjutnya ada save image. Di sini kita show image, dia cv2.imret. cv2.imret ini untuk fungsinya untuk menulis atau menyimpan gambar, dan save.lena.jpg ini nama file output. Image itu dia data gambar yang disimpan. Nah, di sini ada play video. Dia video chapter yang digunakan untuk membaca video frame per frame. Pada bagian ini, program membaca video menggunakan cv2.video chapter. Lalu setiap frame akan ditampilkan secara berurutan sehingga pembentuk video. Program akan berhenti jika pengguna menekan tombol key. Nih, kita coba tekan tombol key. Sudah berhenti ya. Nah, selanjutnya di sini ada cap.release. Digunakan untuk menutup file video. Lalu di sini cv2.destroy all windows ini dia menutup semua window yang dibuka oleh OpenCV. Selanjutnya, program ini membaca video frame per frame dan menampilkan setiap frame menggunakan OpenCV. User dapat menekan tombol key untuk keluar atau tombol S untuk menyimpan frame saat ini sebagai gambar. Setelah video selesai, semua resource dibersihkan dengan cv2.release dan cv2.destroy all windows. Nah, sudah ya. Setelahnya ada capture foto. Program ini mengambil foto dari kamera secara langsung menggunakan OpenCV. Fungsi cv2.video capture 1 ini dia membuka kamera, dan kemudian ada chap.thread, dia mengambil frame. Jika berhasil, frame disimpan sebagai file gambar. Setelah itu, kamera ditutup menggunakan cap.release.
Selanjutnya ada capture video. Program ini akan merekam video dari webcam secara real-time dan menyimpannya ke file output 2. Resolusi frame diatur 320 dikali 320 30 dikali 240 pixel. Setiap frame ditampilkan dan user dapat menekan S untuk menyimpan snapshot dan atau key untuk menghentikan rekaman. Setelah selesai, resource kamera dan file video dilepas dengan release dan semua window ditutup. Nah, setelah rekaman selesai, kamera dilepas menggunakan shape.release, file disimpan dan ditutup menggunakan out.release, dan semua window OpenCV ditutup dengan cv2.destroy all windows. Hal ini memastikan resource dibersihkan dengan baik dan program berjalan aman. Nah, sudah selesai ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.